Sebenarnya yang paling menarik waktu aku pegang Maryam adalah untuk pertama kalinya waktu itu kan biasanya kalau kita misalnya mau bikin film kita tuh fokus sama kayak karakter apa konfliknya atau setannya gitu kan, atau misalnya kayak ngomongin soal ini tuh sebenarnya backstory-nya kenapa sih gitu, terus si orang ini kenapa sih. Cuman ketika aku mengikuti Maryam, aku tuh kita semua tuh kayak tertarik justru sama karakter Maryamnya gitu. Jadi kayak bagaimana dia hidup dari kecil terus sampai dewasa itu tuh kita ikutin betul karena ibunya tuh nulis di buku tulis zaman apa Sinar Dunia ya. Aku ingat banget, jadi aku tuh dikasih buku catatan ibunya dari buku tulis Sinar Dunia pakai tulisan tangan, bener-bener kayak pakai tulisan tangan. Terus kayak aku sama tim tuh bahkan kayak kita tuh karena kita kan takut ya buat kita ambil bukunya, jadi kita fotoin satu-satu terus kita baca gitu. Nah seperjalanan kita baca tulisan tangan itu tuh tulisan yang maksudnya kita sekarang lihat deh ada banyak tulisan horor di Twitter ya kan. Nah, ini tuh kayak ya udah ini cerita tentang seorang ibu menceritakan bagaimana dia berjuang sama anaknya. Nah akhirnya kita fokus kalau gitu kayaknya kita untuk pertama kalinya gimana kalau kita fokus sama karakternya aja gitu. Jadi kayak di Maryam ini akan sangat menarik adalah lo akan lihat karakter Maryam dari kecil sampai besar. Jadi kayak kalau kita pernah nonton, aduh aku lupa waktu itu aku bilang film apa ya, kita ngikutin karakter dari kecil sampai besar, kok aku lupa judul filmnya itu, dari kecil sampai besar. Nah di film ini tuh kita akan ngikutin Maryam dari kecil sampai besar gitu. Dan gimana kayak zaman kecilnya dia terus ini, jadi kita nggak fokus sama kayak ini setan datangnya dari mana, terus habis itu apakah kemudian ternyata apa gitu kan, ada sesuatunya gitu. Karena yang aku ikutin adalah si karakter Maryam. Jadi kalau ditanya adaptasinya akan sama persis sesuai dengan apa yang Maryam alami gitu. Kalaupun ada penyesuaian, lebih ke penyesuaian karena kan film ada batasan durasi ya, maksudnya ada batasan waktu, kita nggak bisa seluruhnya kita ceritakan. Nah akhirnya kayak ada batasannya bahwa kayak oke, kita ceritakannya sampai segini aja deh gitu, nggak ada hal yang habis itu kita lebihkan lagi. Misalnya kayak kalau sekarang hidup kemarin sampai 26 tahun, oh mungkin di filmnya nggak sampai 26 tahun gitu, mungkin di filmnya cuma sampai di titik tertentu aja gitu. Tapi kalau ditanya ada penambahan kejadian yang di luar dari cerita Maryam, nggak ada sih penambahan kejadian. Jadi semua yang di film itu adalah yang pernah dialami, tapi dengan perbedaan. Mungkin kita misalnya menentukan ruang bergerak ya, kayak daerahnya tuh di mana sih dia tinggal gitu. Apakah kemudian kita mau mengadaptasi sama persis sama seperti dia tinggal atau mau agak berbeda. Nah, karena habis itu ada penyesuaian dan perbedaan itu, nah mungkin geraknya aja yang akan berbeda sih. Saya sama semua secara plot tuh apa yang Mbak Maryam alamin, kita berusaha untuk meng-capture apa yang beliau alamin. Sebenarnya kayak kalau formula film horor kita lihat kayaknya ada beberapa kali ya nggak jauh-jauh beda gitu kan. Sebenarnya kenapa nggak jauh-jauh beda, aku tuh suka bilang film horor tuh kayak matematika banget sebenarnya, bikin orang kaget tuh kayak matematika gitu loh, yang kayak kamu harus bikin ini terus kemudian kesini pasti orang kaget akan kesini gitu. Nah formula-formula itu tuh kalau ibaratnya kalau aku tuh udah nggak terlalu mikirin lagi karena udah kayak oh ya udah apa ya, kayak mungkin karena kebanyakan sama setan kali ya, jadi kayak udah pas itu kayak ya sudah setannya kayak udah ada di intisari badan aku gitu kan. Nah jadi kayak pas ngomongin Maryam tuh kayak mereka membebaskan secara struktur horor ya, maksudnya mainan horor dibebaskan, tapi habis itu kita juga melihat materinya sih. Maksudnya aku melihat bahwa materi Maryam ini tuh kan kita suka bertanya ya kayak kenapa sih setan datang ke hidup manusia gitu kan, kayak itu yang selalu di film horor tuh nanti dijelasinnya apa coba biasanya bapaknya pesugihan ya kan, terus habis itu apalagi backstory-nya kenapa setan datang ke hidup manusia karena balas dendam ya kan. Terus habis itu kalau nggak balas dendam berhubungan seks di tempat itu bukan terus gue ngerosting diri gue sendiri ya pasti kan itu aja ya kan. Nah tapi di Maryam ini semakin aku bertanya kenapa jin itu diikutin sama dia, yang kebuka adalah sejarah Nabi Sulaiman. Sejarah Nabi Sulaiman, sejarah Islam yang bahkan kayak aku tuh sampai kayak akhirnya ngobrol sama dosen di Mesir terus nanya kayak ini kenapa ini. Pada akhirnya itu kan jin memang sudah ada di samping kanan kiri kita gitu. Jadi kayak satu hal di Maryam yang akan menarik adalah ini asal usulnya
nanti yang kita buka bukan sesuatu yang biasanya dilihat di film horor sih. Lo nggak akan dapetin kayak itu sebenarnya siapa sih ya, itu sebenarnya siapa sih ya, karena sampai sekarang Mbak Maryam pun masih dalam pencarian kan sebenarnya kenapa dirinya dia tuh ada bersama jin ini, dan yang bisa dia dapatkan sama ibunya ada di satu tulisan ibunya di apa namanya di buku tulis itu adalah bahwa pada akhirnya apa yang dikasih Tuhan bahkan lewat jin ini itu yang kemudian memang sudah ditakdirkan untuk saya dan anak saya. Cuma itu doang yang ditulis. Jadi kayak terus ngapain gua ngarang bahwa jangan-jangan ibunya ngapa-ngapain di tempat keramat gitu kan nggak ada gitu kan. Jadi itu sih yang menarik, yang habis itu kayaknya aku dibebasin untuk kita melakukan itu karena daripada kita menghancurkan isi materi asli. Tektokan banget. Prosesnya seperti apa? Kalau mau diceritain nanti mungkin aku juga tanya sama Lares. Ada kayaknya kalau aku tuh pernah datang sendirian, maksudnya aku sama Mbak Maryam pas lagi bulan puasa tahun lalu. Jadi kayak aku ingat bulan puasa tahun lalu, aku ingat terus bulan puasa karena kata Mbak Maryam kalau bulan puasa jinnya nggak ada. jadi kayak wah ayo nih, tapi sayang banget itu tuh tinggal kayak 5 hari menjelang berapa apa namanya kita udah mau libur lebaran, jadi kayak ayo kita ketemu lagi daripada nanti pas lebaran ada gitu kan jinnya. Jadi aku ingat bulan puasa tahun lalu, terus habis itu ketemu berikutnya sama, terus aku dikasih semua surat-suratnya apa yang sama ibunya, yang buku tulis ibunya, sama Mbak Maryam ngasih surat cinta yang dari jinnya ya. Maksudnya beliau ngasih surat cinta yang dari jinnya sekalian minta tolong diartikan karena dia juga nggak ngerti itu artinya apa gitu. Sebenarnya ada di podcastnya bahkan diartiin sama beberapa orang kan. Nah tapi ada surat terbaru waktu itu. Jadi kayak menjelang hari syuting kalau nggak salah ada surat terbaru dari si jinnya itu. Terus sampai kayak aku sama Maryam cukup sering ngobrol sampai kayak ada saat dimana waktu itu tuh Mbak Maryam, ini fun fact gitu ya, fun fact yang kayak sebenarnya agak kasihan. Jadi waktu itu Mbak Maryam, aku inget banget beliau tuh mau umroh. Terus aku tuh sampai kayak ngebayangin, gila ya, maksudnya kayak karena berkali-kali jinnya tuh bilang jangan datang ke apa namanya ke rumah, iya ke tanah suci gitu. Terus abis itu aku tuh sampai kayak berani ngomong sama PMS, aku ikut ya beliau umroh gitu, aku ikut, aku pengen tahu kan. Maksudnya kayak penasaran gak sih lo kayak nyampe tanah suci terus habis itu apa yang terjadi gitu kan. So aku udah mau ikut tuh. Terus tiba-tiba ternyata dia ditipu sama ini travelnya si Maryam. Iya. Terus kayak kita kan kayak kesian banget ya, maksudnya kayak sampai maksudnya itu nggak tahu ya walau alam itu karena perbuatan setan atau ya manusia sih, manusia kayak setan gitu kan. Cuman kan kayak kok bisa gitu. Akhirnya makanya aku cukup dekat sama Maryam tuh untuk mengetahui itu sih apa namanya detail-detail kehidupannya sih. Kalau aku pertama kali ketemu sama Maryam di kantor PMS ini tentang waktu juga. Oh ya? Emang selama meeting itu aku lebih banyak nanya soal, yang pertama aku tanya adalah, Maryam ini emang gak apa-apa kalau dibikin film gitu. Cuman Maryam sendiri di titik yang aku nggak tahu gak apa-apa atau kenapa, tapi yang pasti aku mau ini cerita diangkat gitu, supaya emang kita sepakat kenapa film ini dibuat ya, supaya semakin banyak orang yang aware soal cerita Maryam, semakin banyak orang yang tahu soal dia, ya semoga semakin banyak orang yang bisa kasih bantuan untuk Maryam mendapatkan jawabannya, entah penyebabnya apa dia yang ditemenin selama hidupnya dan bagaimana caranya untuk dia lepas dari gangguan-gangguan itu. Karena sampai sekarang pun, sampai di pagi aku terakhir ketemu, itu kan paling pertama terakhir ketemu berarti pas preskon kemarin, masih tiap pagi masih ada aja gangguan yang baik kecil maupun besar gitu. Dan memang dari cerita yang aku dengar sangat tidak nyaman untuk hidup menjadi Maryam gitu, karena kita sebagai manusia kan hidupnya Clares ya hidup milik Clares gitu, terserah Clares mau ngapain, terserah Clares mau mengambil pilihan apa, tapi gimana rasanya menjadi manusia yang selama hidupnya nggak bisa bikin keputusan sendiri gitu. As simple as mau pergi kemana ada yang ngatur dia mau pergi kemana, nggak boleh, mau temenan sama siapa ada yang nggak suka. Sangat berat rasanya untuk bisa hidup tapi selama hidupnya selalu di bawah kontrol oleh suatu entitas yang nggak diketahui gitu. Dan yang aku mes dari Maryam sebenarnya dari cara dia menyampaikan dan menceritakan apa yang terjadi selama hidupnya, kalau aku dengar sebenarnya itu berat banget gitu. Dan aku mikir kan kalau bukan Maryam yang jalanin belum tentu bisa bertahan sampai sekarang. Tapi Maryam menceritakannya dengan oh ya udah this is my life, jadi ini hidup aku. Jadi aku sangat adore sih
sejujurnya sama Maryam, dia sosok perempuan yang kuat dan tabah dan ikhlas. Jadi dia nggak menyedih-nyedihkan dulu gue hidupnya gini ini enggak, tapi dia udah dia cerita tentang hidupnya aja. Ya karena kan emang sebelum aku ketemu sama Maryam, aku emang sengaja ketemu sama guru agama aku lah gitu. Aku menceritakan bahwa aku kan memerankan karakter ini yang dimana ini bukan cerita yang problemnya sudah solve, tapi sampai sekarang Maryam masih belum tahu penyebabnya apa, sampai sekarang belum tahu cara keluar dari permasalahannya ini apa, dan aku dijelaskan yang memang itu benar hal yang terjadi. Jadi yang ketika ketemu jangan lupa tetap berdoa dan lain-lain. Dan emang kalau ngomong ada yang nemenin, emang ada vibes yang beda gitu sama di kantor ini maksudnya. Emang aku nggak tahu ini karena emang sugesti atau emang itu yang beneran terjadi. Dan aku sempat nanya kan dengan lanjutan yang aku tadi, filmnya dibikin film nggak apa-apa gitu, terus aku kan akan meranin kamu, aman nggak gitu. Terus kata Maryam, insya Allah kakak yang sebagai meranin aku aman. Malah Maryam concern nanti siapa yang akan meranin entitas tersebut gitu. Dan waktu itu aku belum tahu kalau Pak Ruli yang akan mainin. Ya, nama saya Ruli. Ini proyek pertama saya di film horor. Jadi ketika pertama kali diceritain, saya akan memerankan sebagai si Jin itu. Nggak boleh sebut ya namanya? Iya. Iya. Nggak boleh. Kita sih nggak apa-apa nih. Karena saya sempat mengalami beberapa gangguan waktu itu. Tapi saya nggak cerita ke kru karena saya takutnya ini mengganggu proses kita untuk syuting waktu itu. Karena saya nggak mau konsen di situ. Karena waktu itu sempat cerita ke Habib ya. Saya cerita saya ngalamin gini. Nggak boleh katanya nggak boleh dilawan gitu, maksudnya nggak boleh ditahan. Ya udah sebut aja namanya. Kenapa harus kita takut sama setan, sama jin, katanya gitu. Jadi pertama kali saya datang ke Anyer, ya kan saya datangnya setnya pertama kali di Anyer. Itu kan tenda-tenda, di sana tuh tenda-tenda. Saya belum tahu tuh waktu itu kita mau mulainya jam berapa. Saya masih nunggu di tenda segala macam. Kemudian itu kita mulai take itu habis maghrib. Sebelum maghribnya saya pengen ke toilet. Biasanya kan kalau kita di set tuh ada disediain tendanya sebelah mana buat toilet. Tapi ternyata kan itu toiletnya di pinggir pantai. Dan itu banjir di sana. Kita nggak bisa jalan ke sana. Jadi pas saya tanya toiletnya di mana, di sana bang di pinggir pantai. Oh jauh ya. Cuman mohon maaf ya karena kita cowok ya. Maksud saya ini kan hutan-hutan ya, pohon-pohon. Maksud saya mungkin ke belakang tenda nggak apa-apa lah gitu kan. Ya udah setelah si Talco ke depan, saya jalan sendiri ke belakang tenda. Pas tuh di tenda tempat base camp kita, saya ke belakang, baru berdiri begini, saya lihat ke pohon. Itu ada yang lebih tinggi dari saya. Kira-kira mungkin saya 190, dia tuh mungkin 2,30 m mungkin. Di balik pohon, itu persis banget di depan saya. Begini, saya baru begini. Itu kira-kira bentuknya setelah saya pakai kostum, kan sebelumnya saya belum lihat tuh kostumnya si Jin seperti apa. Setelah saya pakai, kira-kira bentuknya sama. Tapi warnanya beda. Tapi dia hitam. hitam. Dia hitam semua. Saya nggak tahu ya itu boleh dibilang kayak binatang, boleh dibilang kayak bentuknya kayak orang, ada tangannya, ada kakinya. Kira-kira jarak 2 meter dari saya dia berdiri di balik pohon. Dia berdiri lebih tinggi dari saya. Kayak bulu-bulu atau kain gitu, hitam warnanya. Karena lihat begitu ya saya mundur dong. Orang ini saya mundur. Saya kira binatang atau apa gitu. Saya masih nggak, ini nyata apa enggak nih gitu kan. Saya mundur. Itu saya udah nggak enak tuh perasaan saya tuh. Rasanya kayak kesemutan gitu. Jari-jari saya tuh kayak kesemutan, kaki kayak kesemutan. Saya mundur. Saya bilang ke Talco, saya ke toilet aja deh. Saya bilang gitu. Akhirnya dari situ saya karena jauh kan, banjir juga diantarin pakai motor. Pakai motor, tapi perasaan saya nggak enak. Saya mau menceritakan, takutnya ini jadi kita nggak fokus ya kan, jadi ceritanya kemana-mana. Udah saya diam aja sampai akhirnya saya ke toilet. Dari toilet saya udah selesai beres karena di situ kan banyak lampu segala macam terang ya, jadi aman lah. Saya balik ke base camp. Sampai di base camp akhirnya disuruh pasang kostum. Setelah pasang kostum, saya baru tahu ternyata kostumnya begini, prosthetic full kan saya. Pas saya lihat hasilnya,
Sama. Anjir ini Kayak ini bener nggak, jadi kayak apa ya istilahnya tuh ya, Jadi prank ya, kayak bercanda. ini bener kayak gue lihat tadi nih gitu kan, setelah pasang segala macamnya gitu. Nah dari situ udah pakai kostum, saya akhirnya ke depan. Kebetulan di situ kan ada yang jualan jajanan di depan ya. Kita mau belanja, akhirnya dilepas lagi ininya. Kita kan cuma dikasih lihat aja ke saudara waktu itu. Akhirnya dibuka lagi, saya ke depan, kita jajan, beli tahu gejrot waktu itu. Jadi banyak tuh warga di situ kan kawasan wisata ya, kawasan wisata. Akhirnya saya beli tahu gejrot, ngobrol-ngobrol, bang ini syuting di sini ya, kata tukang tahu gejrot nih. Dia syuting di sini ya, iya. Ini tempat ini jam 6 biasanya udah tutup loh katanya gitu. Oh kenapa? Ini horor banget loh di sini. Jadi warga situ pun tempat itu bilang tempat itu horor. Warga situ. Jadi untung mereka baru tahu ya. Ya, alhamdulillah. saya baru tahu di situ. Jadi akhirnya saya ngerasa ini set belum diapa-apain aja udah horor Sendiri. vibe-nya udah begini nih gitu kan. Akhirnya dari situ saya nggak ceritain, itu pengalaman saya yang di Anyar. Akhirnya udah syuting bla bla segala macam, saya akhirnya pulang, kemudian kita pindah ke Tanjung Lesung. Saya mikir masih berharap tuh apa yang saya lihat di lokasi itu mungkin itu yang di lokasi ya. 3 kali dia mungkin ada di sini. Oke lanjut. jadi akhirnya kita pindah ke set yang di Tanjung Lesung. Nah di Tanjung Lesung awalnya enak karena tempat wisata bagus, tempatnya bagus. Nah akhirnya kita masuk ke setnya dan saya syutingnya waktu itu hari pertama itu tengah malam, ya kan? Tengah malam. Ketika masuk ke set itu kan hutan bakau segala macam, dan itu memang kawasannya tuh memang kayaknya jarang orang masuk ke daerah situ juga. Nah beberapa kali syuting saya masih kebawa-bawa pikiran saya yang di Anyar. Cuman saya nggak mau menyambungkan dengan ini, bahkan saya nggak kepikiran untuk menyambungkan itu. Ketika set yang waktu itu ada suatu set itu disebut negeri jin ya, negerinya si tanpa spoiler ya, pokoknya ada rumahnya si ada yang salah satu set namanya ya. itu negerinya dia lah gitu, ada segala macam. Saat itu ketika kita bayangin di situ kita tempat tanah kosong dikelilingi pohon-pohon. Itu kalau misalnya disorot pakai lampu, kalau ada bayangan orang lewat pasti kan kelihatan ada bayangannya gitu. Jadi saya nih dengan prajurit si jin ini, saya berdiri di situ. Ketika lihat ke depan, saya dengan waktu itu nggak tahu kenapa sesak gitu posisinya di sana. Dan saya ngerasain lagi kayak yang di Anyar, jari-jari saya tiba-tiba kesemutan. Saya lihat ke depan, itu tiba-tiba kayak lampu sorot yang dibuat set itu yang ke arah pohon-pohon, itu tiba-tiba kayak, saya nggak mau dibilang itu jadi lebay juga ya ceritanya. Awalnya saya lihat kayak orang jalan, lama-lama jadi besar, tingginya setinggi pohon tapi nggak padat, itu kayak asap. Saya lihat itu berdiri di situ, saya coba mencari arah lampunya dari mana. Mungkin ini ada orang yang berdiri, terus saya yang lewat mungkin jadi bayangan di sana. Tapi lama-kelamaan itu berubah jadi kayak sosok yang saya lihat di Anyar, berdiri di pohon itu berubah, tadinya kecil, lama-lama jadi besar. Berdirinya tuh kalau kita bisa ngerasain orang berdiri biasa sama berdiri kayak ngancam gitu. Nah dari situ tuh saya ngerasa udah gak nyaman nih. Habis itu tiba-tiba saya belum ready, saya masih lihat ke situ, tiba-tiba action. Saya dengar sutradara bilang action, otomatis saya berharap untuk udah nggak fokus ke situ. Nah itu bayangan itu berjalan, dia keliling, jadi kayak kita dikelilingin. Itu pas saya sama Lares waktu itu. Jadi di set itu kita kayak saya nggak tahu maksudnya apa ya, cuman itu perdana saya pemain film horor dan ini kayak begini banget gitu maksudnya. Oh ini maksudnya dia marah apa kita memerankan ataukah dia memantau, penasaran atau apa gitu. Dan saya ngerasa banget ketika kita lagi action itu dia tuh kayak keliling, jadi tiba-tiba muncul muter-muter keliling dan itu besar banget setinggi pohon. Itu saya jelas banget, saya yakin saya lihat nyata itu.
Kalau aku memang lebih ke yang muncul itu empatinya, karena memang nggak mudah jadi Maryam gitu. Ini anak capek banget pasti. Itu experience yang aku dapat. Artinya yang seperti Clarice tadi bilang, hidupnya dikendalikan selama-lamanya seumur hidup, iya. gitu kan. Lebih ke itu sih, kayak apa ya, kalau orang kan kalau misalnya mungkin dia bohong atau ini dia tidak mengalami itu gitu, kayak mungkin dia akan menceritakan ini dengan lebay. Aku gitu, iya, lebay, benar. gue sakit banget nih, gue harus apa gitu. Enggak, dia se-flat itu, sesantai itu nyeritainnya kayak oke, ada nih gitu. Kalau sebelum kan kemarin sempat ketemu pertama kali pas nggak apa-apa, nanti pas preskon makan dulu ya. pertama kali pas preskon di preskon trailer waktu itu. Cuman aku sebenarnya pengen ngebahas soal background story, soal apa namanya Maryam dan kejadian-kejadian yang dialami Maryam sebenarnya. Karena jujur buat aku pribadi gitu ya, karena aku tinggalnya di daerah di Sukabumi, aku sebutin daerahnya juga Jampang tuh memang terkenal dengan hal-hal yang Jampang. mistis. Ya, Jampang. Gampang. Oh iya. Oh iya, Apa? aslinya Sukabumi katanya. Siapa yang Maryam, wah, gede Cilepli? kata gue sih lu harus Jangan Kamu ini aman, kamu ini aman, udah ke demo sekarang gue rasa. Apa ya, maksudnya cerita-cerita soal apa namanya, kalau misalnya kebanyakan sih yang aku dengar biasanya seseorang yang biasanya melakukan yang tadi disebut juga pesugihan atau enggak kayak melakukan perjanjian dengan sosok atau entitas jin atau misalnya makhluk apapun itu. Jadi apa ya, membuat aku juga kayak mungkin kalau di daerah kan dulu mungkin apa ya, sosial media juga nggak belum ada banget ya, nggak kayak sekarang, mungkin cuma dengar dari mulut ke mulut apa gimana. Cuma ketika aku dapet tawaran film Maria dan aku juga langsung apa namanya lihat podcast, kayak langsung flashback lagi gitu kayak kejadian-kejadian masa lalu. Ternyata memang benar gitu, ada cerita-cerita kayak gini dan buktinya juga konkret karena kebetulan orangnya juga masih ada, iya. dan masih mengalami. Mungkin perbedaannya kalau misalkan yang cerita-cerita yang pernah aku dengar biasanya ya, maaf aku sebutin, karena biasanya endingnya tuh hal yang biasa nggak baik gitu. Iya, Bahkan ada yang misalkan meninggal gitu. Cuma kalau ini kan masih berlanjut, masih ada hope, masih hidup, dan melihat apa namanya perjuangan Maryam juga luar biasa. Jadi buat aku juga selain apa ya, excited, dan aku juga lebih tadi empati juga muncul lagi, jadi apa ya, pengingat juga sih buat aku. Dan apa ya, banyak banget sih yang membuat aku tersadar lagi gitu untuk apa namanya, lebih ingat kalau misalkan ada sosok-sosok yang memang kita nggak bisa lihat tapi memang